kembali lagi di channel aku yang akan membahas praktik politik sandra di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang kasus-kasus bersejarah tentang terjadinya praktik politik sandra. Tetapi, tahukah kalian jika politik sandra bukan hanya melakukan suatu kekerasan fisik saja, tetapi juga melakukan hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, contohnya seperti kolusi. Praktik politik ini seringkali terjadi di berbagai daerah, yang dimana masyarakatnya kerap kali menyalahgunakan hak kekuasaan serta relasinya untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, kolusi muncul sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling mencolok, di mana individu atau kelompok tertentu menjalin kesepakatan rahasia untuk mencapai tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan umum. Kolusi dapat terjadi antara pejabat publik dan pihak swasta, di mana mereka saling mendukung untuk melaksanakan proyek atau kebijakan yang merugikan rakyat. Misalnya, seorang pejabat pemerintah mungkin memberikan kontrak kepada perusahaan tertentu dengan imbalan kompensasi finansial atau keuntungan pribadi lainnya. Situasi semacam ini tidak hanya merusak integritas institusi publik, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. Lebih jauh lagi, kolusi menciptakan lingkungan di mana keputusan tidak diambil berdasarkan meritokrasi atau transparansi, tetapi berdasarkan kepentingan bersama yang merugikan pihak ketiga. Akibatnya, dampak dari kolusi dapat dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari kualitas pelayanan publik hingga keadilan sosial. Kolusi dapat didefinisikan sebagai kesepakatan rahasia antara dua pihak atau lebih untuk melakukan tindakan ilegal atau tidak etis yang bertujuan untuk menguntungkan satu sama lain dengan mengorbankan kepentingan publik. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, kolusi semakin mudah terjadi dan semakin sulit untuk dideteksi. Dengan adanya berbagai platform digital, aktor-aktor dalam kolusi dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lebih efisien, seringkali dalam bayang-bayang dan tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi penegakan hukum dan transparansi, karena pelaku kolusi seringkali dapat menyembunyikan jejak mereka dengan menggunakan teknologi canggih dan jaringan yang luas. Salah satu aspek yang paling merusak dari kolusi adalah dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi. Ketika kepercayaan hilang, konflik dan ketidakstabilan akan menjadi hal yang biasa, dan masyarakat akan terjebak dalam siklus ketidakpuasan dan kekecewaan. Dalam konteks ekonomi, kolusi juga memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Misalnya praktik kolusi dalam dunia berbisnis, seperti penetapan harga dan pembagian pasar yang dapat mengakibatkan hilangnya persaingan yang sehat, yang seharusnya mendorong inovasi dan meningkatkan kualitas produk dan layanan. Ketika perusahaan-perusahaan bekerja sama untuk mengontrol pasar, konsumen menjadi korban dari harga yang tidak wajar dan pilihan yang terbatas. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi pasar bebas, di mana kompetisi seharusnya memberikan keuntungan bagi semua pihak. Di era yang modern ini, sangat penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memahami apa itu kolusi, tetapi juga untuk mengenali tanda-tanda dan implikasinya, agar individu dan komunitas dapat berperan aktif dalam mencegah praktik ini. Transparansi dan akuntabilitas harus dijadikan sebagai prinsip dasar dalam setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah dan sektor swasta. Pentingnya pemahaman kolusi juga terletak pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dengan mengenali pola-pola kolusi yang ada, membuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih ketat untuk mencegah praktik tersebut. Misalnya, institusi pemerintahan dapat memperkenalkan sistem transparansi yang lebih baik, seperti pengawasan publik terhadap proses pengadaan agar masyarakat dapat ikut serta dalam menjaga integritas sistem. Pemahaman tentang kolusi adalah tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh setiap individu. Masyarakat perlu teredukasi dengan cara mengenali dan melawan praktik kolusi. Pendidikan mengenai hak-hak sipil dan cara melaporkan dugaan kolusi dapat memperdayakan individu untuk berperan aktif dalam menjaga keadilan di lingkungan mereka. Tujuan pembahasan kolusi harus jelas dan terarah agar masyarakat, akademisi, dan pembuat kebijakan dapat berkolaborasi dalam menanggulangi masalah ini, seperti meningkatkan kesadaran publik bahwa kasus kolusi ini harus lebih diperhatikan, karena biasanya masyarakat yang teredukasi dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda kolusi dalam lingkungan mereka. Selain meningkatkan kesadaran, pendalaman pembahasan kolusi ini juga bertujuan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam institusi. Ketika masyarakat menyadari dampak negatif kolusi, mereka akan lebih berani untuk menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan.
Pembahasan kolusi juga dapat mendorong terbentuknya jaringan solidaritas sosial di antara individu dan komunitas. Ketika masyarakat bersatu untuk melawan praktik kolusi, mereka menciptakan kekuatan kolektif yang dapat menuntut perubahan. Diskusi terbuka tentang kolusi dapat menjadi jembatan untuk membangun kesepahaman di antara berbagai kelompok, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu yang peduli terhadap keadilan sosial. Dengan membangun solidaritas, kita dapat lebih mudah mengorganisir gerakan sosial yang fokus pada pencegahan kolusi dan korupsi. Nah, itu dia pembahasan kita tentang kolusi. Nah, gimana nih guys? Kalian udah paham kan apa itu kolusi dan seberapa pentingnya sih kita harus mengetahui kolusi ini? Jadi, ayo kita menjadi masyarakat yang peduli dan berperan aktif untuk menangani kasus-kasus kolusi yang terjadi di Indonesia ini. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat aku sampaikan, karena pada video selanjutnya kita akan membahas konsep dan teori kolusi, seperti apa itu karakteristik kolusi, dan juga seperti apa perbedaan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!